Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Pembina, ya, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Soekardi. Kemudian yang sangat kami hormati pula guru-guru kita yang tetap teguh istiqomah untuk menyampaikan ilmu-ilmunya, mentransfer ilmu-ilmunya kepada para jamaah. Kemudian yang sangat kami banggakan, yang mengatur, yang memfasilitasi, yang mengurus, ini pemancar, ya, untuk sarana yang sangat strategis, ya, untuk menyampaikan ilmu-ilmu agama kepada para jamaah, yang sangat kami banggakan, yang sangat berbahagia. Kemudian yang insya Allah, ya, hamba-hamba Allah yang dicintainya, hamba-hamba Allah yang dimuliakannya, yakni para jamaah yang masih tetap teguh, yang masih tetap istiqomah untuk bisa istiqomah, ya, setiap pagi, ya, setelah sholat subuh ini untuk mengikuti kajian-kajian, ya, keilmuan mengenai masalah peningkatan daripada kualitas keagamaan kita, meningkatkan kualitas iman, ya, pemantapan takwa kita, karena ini adalah merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi kelangsungan daripada keselamatan hidup. Hidup ini agar supaya kita selamat dunia, sampai juga nanti ketika kita pindah alam, yaitu alam kubur, selamat juga ketika nanti posisi kita sudah hidup lagi ada di alam akhirat. Dan itulah kehidupan, penentuan nasib daripada hamba-hamba Allah, ya, ketika hidup di dunia ini sampai nanti menghadap kehadirat Allah, diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga Allah menganugerahkan panjenengan selalu dalam keadaan sehat, diparingi selamat oleh Allah, diparingi oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian rizkinya diparingi Gusti Allah rizki yang barokah, umur yang barokah, hidup yang barokah, anak-anak atau cucu kita menjadi anak-anak yang soleh, yang senantiasa selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan terutama bahwa semoga, ya, setiap pagi kita mengikuti kajian ini, maka Allah menganugerahkan kepada kita hidup kita ini selamat dunia akhirat, insya Allah. Oke, Bapak Ibu, saya memang mendapatkan amanat mengenai masalah sirah ini, jadi, ya, mengenai masalah sejarah, dan ini saya arahkan sejarah ini. Insya Allah saya berusaha untuk mengambil, ya, dari beberapa referensi, dari beberapa buku, kemudian ini saya tuangkan, ya, di dalam keterangan pengajian kita pagi hari ini. Pada waktu yang lalu, jadi insya Allah hari Kamis yang lalu, kita sudah berbicara mengenai masalah Raja Abraham, ya, termasuk penguasa Yaman ini, lalu mau menghancurkan Ka'bah. Itu yang kemarin. Latar belakang daripada lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian juga penemuan, ya, kakek Nabi Muhammad,
yang bernama Abdul Muthalib itu menemukan sumber mata air mukjizat, yaitu air Zam-Zam yang telah bertahun-tahun rupanya sumur ini tertutup ya, rata dengan tanah. Lalu atas izin Allah, Allah menganugerahkan ya yang namanya Abdul Muthalib ini, kakek Nabi Muhammad ini, salah seorang di antara yang menemukan kembali ya sumur mukjizat ini, ya air yang suci ini. Subhanallah. Oke, kemudian hari ini saya ingin melanjutkan kisah ini, Bapak Ibu, tentang penelusuran. Ya, jadi saya menggunakan kata menelusuri, jadi telusur, gitu. Karena memang kenapa saya menggunakan kata telusur? Karena peristiwa ini itu sudah 1.500 tahun yang lalu. Nah, itu kalau tidak melalui referensi buku-buku, maka dari mana sumbernya kita? Kemudian juga kita ambil nanti dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendukung daripada keotentikan jadi sejarah Nabi kita Muhammad ini. Ya. Jadi saya telusuri itu. Lah, saya memfokuskan yang menitikkan pada pembahasan peran kakek, jadi kakek Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muthalib, ya perannya. Kemudian saya juga menitik beratkan pada ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah, ayah Rasulullah. Nah, kemudian juga saya juga ingin sebenarnya menyaksikan, jadi menyaksikan Bapak Ibu, karena memang ini adalah kejadian yang nyata dan hanya cuman kita itu bisa mengetahui sudah 1.500 tahun yang lalu saja. Jadi kita ingin menyaksikan itu peristiwa ini di saat sebelum dan sesudah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan. Nah, kita mencoba itu dan ini termasuk bagian kedua dari pembahasan yang lalu yang masih ada korelasinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ingin menilik sedikit mengenai nasab beliau. Jadi Nabi Muhammad maksudnya, ya. Nabi Muhammad ini sampai kepada Nabi Ibrahim itu rupanya berurutan, kalau kita hitung itu ada 29 daripada keturunan. Subhanallah, ya. Jadi 29 generasi Bapak Ibu. Nah, mari kita hitung ya. Muhammad, ini Nabi kita Muhammad, ya. Itu anak laki-lakinya Abdullah. Nih, coba kita hitung. 1. Ya. Kemudian Abdullah itu anak laki-lakinya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu sebenarnya namanya itu bukan Abdul Muthalib Bapak Ibu. Nama aslinya itu Syaibatul Hamd. Saya ulang, nama aslinya adalah Syaibatul Hamd. Nah, nanti akan kita bahas. Sampai lalu dijuluki Abdul Muthalib itu sejauh mana? Kan gitu. Kenapa kok sampai dijuluki Abdul Muthalib? Nah, kan, padahal namanya sendiri itu bukan Abdul Muthalib Bapak Ibu. Syaibatul Hamd. Nah, jadi kalau julukan ini jadi agar supaya kita lebih terang. Jadi Abdul Muthalib itu ya adalah kakeknya, ya. Jadi kakeknya Rasulullah. Nah, itu Abdul Muthalib ini anak laki-lakinya Hashim. Okay. Hashim. Hashim ini Bapak Ibu sebenarnya namanya itu adalah Amru, bukan Hashim, tapi Amru. Kenapa kok dijuluki Hashim? Lah nanti kita akan tahu. Nah, kemudian Hashim ini ya anak laki-lakinya Abdi Manaf. Lah Abdi Manaf itu sebenarnya namanya adalah Al-Mughirah. Lah Abdi Manaf itu anak laki-lakinya Qusayyi. Qusayyi anak laki-lakinya Kilab. Kilab itu anak laki-lakinya Murrah. Nah, ini yang ketujuh. Ya. Jadi kakek Rasulullah yang ketujuh Murrah. Kemudian Murrah ini anak laki-lakinya Ka'ab. Nah, kakek yang ke-8. Lalu kemudian Ka'ab itu anak laki-lakinya Lu'ai. Yang ke-9.
Lu'ai ini anak laki-lakinya Ghalib. Ghalib anak laki-lakinya Fikhr. Ah ini Bapak Ibu, Fikhr ini itu dijuluki Quraisy. Ya, kakek Rasulullah yang ke-11. Ya, gitu ya. Dijuluki Quraisy dan menjadi cikal bakal nama suku Quraisy. Itu adalah sebutan dari kakek Rasulullah yang ke-11 yang namanya Fikhr. Nah, ini kita baru tahu. Ya. Kemudian Fikhr ini anak laki-lakinya Malik. Malik itu yang ke-12. Kemudian Malik itu anak laki-lakinya An-Nadr. Nadr, ya. Nah, kakek yang ke-13. Kemudian Nadr itu anak laki-lakinya Kinanah. Yang ke-14. Kemudian Kinanah anak laki-lakinya Khuzaimah. Khuzaimah anak laki-lakinya Mudrikah. Mudrikah anak laki-lakinya Ilyas. Nah, kakek yang ke-17. Kemudian Ilyas itu anak laki-lakinya Mudhar. Mudhar anak laki-lakinya Nizar. Nizar anak laki-lakinya Mu'idu. Mu'idu anak laki-lakinya Adnan. Nah ini Bapak Ibu, Adnan ya. Adnan ini anak laki-lakinya Udad. Ini kakek yang ke-22. Kemudian Udad itu anak laki-lakinya Al-Muqawwam. Ya. Kemudian Muqawwam itu anak laki-lakinya Nahur. Nahur anak laki-lakinya Tairah. Tairah anak laki-lakinya Ya'rub yang ke-26. Kemudian Ya'rub itu anak laki-lakinya Yasjub. Yasjub anak laki-lakinya Nabit. Nabit anak laki-lakinya Ismail. Nah ini Bapak Ibu yang ke-29. Kemudian Ismail anak laki-lakinya Ibrahim. Ya, ya termasuk kekasih Allah, Khalilullah. Oleh karena itu kalau kita hitung ya Muhammad ini mulai sejak ayahnya Abdullah itu sampai kepada Nabi Ibrahim itu adalah urutan yang ke-30 Bapak Ibu. Masya Allah. Jadi 30 generasi. Ini yang butuh kita ketahui. Ya sebenarnya mungkin sedikit ya yang menerangkan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nasab ini ya itu disebutkan oleh seorang pakar sejarah Islam yang namanya Ibnu Ishaq. Lah Ibnu Ishaq ini Bapak Ibu itu adalah lahir di Madinah ya pada tahun 85 Hijrah bertepatan dengan tahun 704 Masehi. Subhanallah. Itu namanya Ibnu Ishaq. Ya. Bapak Ibu, di salah satu riwayatnya Ibnu Ishaq itu mengatakan bahwa nasab Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada Adnan, itu kata beliau, itu telah disepakati oleh para ulama. Sepakat. Ya, sampai kepada Adnan itu. Jadi Adnan ini termasuk nasab yang ke-21, kakek yang ke-21 Bapak Ibu. Itu disepakati ulama. Sedangkan ya sedangkan setelah Adnan ke atas itu masih terjadi perbedaan pendapat. Sampai kepada Nabi Ibrahim maksudnya Bapak Ibu. Ngaten ya. Itu menurut Ibnu Ishaq ya. Bapak Ibu, kebanyakan ulama sejarah menjelaskan bahwa sebutan Quraisy tadi yang saya adalah ditujukan kepada Fikhr. Nah, Fikhr tadi yang sudah saya sampaikan kepada panjenengan itu kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Fikhr ini itu pada kakek yang ke-11. Ya, anak laki-lakinya Malik ini tadi Bapak Ibu panjenengan persani ya. Fikhr ini adalah kakek Rasulullah yang ke-12. Nah, ngaten yang Fikhr ya. Kemudian itu dijuluki Quraisy dan menjadi cikal bakal nama suku Quraisy. Itu dari Fikhr ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yes ya. Nah, mari sekarang kita masuk ke Hasyim bin Abdul Manaf. Jadi Hasyim itu kan Hasyim ini termasuk kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang ketiga. Jadi mari kita lihat Muhammad bin Abdullah ya bin Abdul Muthalib
bin Hasim. Ah, jadi Hasim ini anak laki-lakinya Abdu Manaf. Mantan Bapak Ibu, kakek Rasulullah yang ketiga ini. Cucu laki-lakinya Kusoyi. Ya, dan jadi Kusoyi ini kan kakek yang kelima. Karena Kusoyi itu punya anak Abdi Manaf. Abdi Manaf punya anak Hasim. Hasim punya anak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak Abdullah. Sedang Abdullah punya anak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Bapak Ibu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, bagaimana Hasim ini? Jadi Hasim adalah salah seorang yang diserai memegang urusan air minum dan makanan. Ya, jadi air minum dan makanan Bapak Ibu. Itu tepatnya tatkala Abdi Manaf itu ayahnya Hasim ini telah mengikat perjanjian dengan Bani Abdiddar. Ya, jadi ada bani-bani memang orang Arab itu, Bani Abdiddar dalam masalah pembagian kedudukan sebagai penjaga, pemelihara dan mengatur para jamaah ya yang berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan saya ulang, ya, saya ulang Bapak Ibu, Hasim itu salah satu di antaranya, itu kan, itu diserai, ya, memegang urusan air minum dan makanan. Lah Hasim ini putranya Abdi Manaf, ya, yang pada saat itu telah mengikat perjanjian dengan suku Bani Abdiddar itu dalam rangka pembagian tugas untuk memberikan minuman dan makanan bagi orang-orang yang berziarah ke Baitullah. Dan ya, Bapak Ibu, ahli sejarah mencatat bahwa Hasim bin Abdi Manaf ini, ya kakek Rasulullah yang ketiga tadi Bapak Ibu, adalah sosok orang yang terpandang. Karena Hasim itu orang yang kaya raya dan terhormat Bapak Ibu. Dialah orang yang pertama yang memberikan remukan roti bercampur buah, bercampur kuah kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan umroh. Nah, itu namanya Hasim ini. Dia dipanggil Hasim, itu panggilan Bapak Ibu. Sebenarnya namanya itu bukan Hasim, tapi Amru. Tetapi dijuluki oleh kalangan orang-orang Arab itu Hasim. Kenapa? Karena beliau suka meremukkan roti, ya, meremukkan roti. Jadi Hasim itu artinya remuk. Jadi kalau ada orang namanya Hasim berarti kan artinya remuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menurut ulama sejarah, dia adalah orang pertama yang membuka jalur perjalanan dagang 2 kali dalam setahun bagi kalangan orang-orang Quraisy, yaitu sekali pada musim dingin, ya, dan sekali pada musim panas. Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatas syita iwas soif. Itu Bapak Ibu yang dimaksud di situ. Dan ini adalah dikoordinatori oleh Hasim, kakek Nabi Muhammad yang keempat ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, di antara momen kehidupan Hasim ini, dia pernah pergi ke Syam untuk berdagang. Setibanya dia Yasrib, Madinah, dia menikah Bapak Ibu Hasim ini dengan seorang perempuan, ya, dari Madinah, itu bernama Salma binti Amru dari Bani Adi bin An-Najjar, dan menetap pada di Madinah bersama istrinya. Ini Hasim, ya. Lalu dia melanjutkan perjalanan ke Syam. Sementara istrinya menetap bersama keluarganya yang saat itu ia sedang mengandung janin anaknya. Janin inilah Bapak Ibu, ya, itu nanti akan lahir, ya, putra Hasim bin Abdi Manaf ini, lalu kemudian itu disebut dengan Saibatul Hamad. Saibah, ya, melahirkan ini Salmanya.
Nah ini Saibah inilah ya, kenapa kok diberi julukan Saibah? Karena sejak mulai dia lahir itu rambutnya itu sudah ada yang tumbuh, sehelai rambutnya itu tumbuh itu beberapa helai rambut itu memutih Bapak Ibu. Ulama sejarah juga mencatat bahwa Hasim bin Abdi Manaf ini ya akhirnya kemudian dijuluki dengan Saibatul Hamd. Saibah itu artinya uban. Bapak Ibu. Ya, jadi berarti saya ingin kembalikan pancingan biar paham bahwa Hasim inilah waktu kecilnya namanya Saibatul Hamd. Nah, lalu kemudian punya anak, Bapak Ibu. Berapa anaknya? Anaknya ini ada 4 laki-lakinya ini. Yang pertama itu namanya Asad, kemudian yang kedua namanya Abu Saifi, kemudian yang ketiga itu namanya Nadlah, kalau disebut dalam sejarah ya. Kemudian yang keempat itu Saibatul Hamd ini, yaitulah yang terakhir inilah nantinya dijuluki Abdul Muthalib. Ya, ngeten. Jadi Saibatul Hamd itu dijuluki oleh kalangan orang-orang Quraisy Mekah itu Abdul Muthalib. Setelah Hasim bin Abdi Manaf ayahnya wafat, maka pengasuhan selanjutnya diserahkan kepada bapaknya. Jadi bapaknya itu mertuanya, namanya apa? Yang ada di Yasrib itu. Jadi ayahnya Salma, Bapak Ibu. Ini nah, pengasuhan Abdul Muthalib atau Saibatul Hamd itu tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Monggo ya, ini mari kita telusuri. Lah Hasim itu Bapak Ibu sebenarnya punya saudara. Siapa namanya? Nah ini Bapak Ibu agak mirip gitu. Saudaranya itu namanya Al-Muthalib bin Abdul Manaf. Saudaranya Hasim. Ya. Jadi Hasim bin Abdi Manaf. Pamannya Abdul Muthalib. Benar. Jadi Abdul Muthalib ini sebutan namanya. Nah, kemudian Al-Muthalib ini, bin Abdi Manaf ini, membawa Abdul Muthalib itu menuju ke Mekah. Tentu setelah mendapat restu dari Salma, ibunya. Setibanya di Mekah, Bapak Ibu, orang-orang Quraisy itu menyangka bahwa Al-Muthalib bin Abdul Manaf itu membawa budak yang telah dibelinya dari Yasrib. Nah, itu disangka budak maksudnya. Padahal itu adalah keponakannya sendiri. Oleh karena itu, makanya disebut Abdul Muthalib. Hambanya Muthalib. Itu namanya budaknya Muthalib. Padahal, ya, setelah Al-Muthalib atau pamannya ini mendengar anggapan itu, lalu kemudian beliau itu memberikan klarifikasi. Bukan, katanya. Itu adalah keponakanku sendiri yang aku bawa dari Madinah. Oleh karena itu sejak kecil, ya Saibatul Hamd yang namanya Abdul Muthalib ini dibesarkan oleh saudara ayahnya, yaitu Al-Muthalib bin Abdul Manaf ini, yaitu pamannya. Baik, alhamdulillah. Nah ini loh yang saya sampaikan kepada panjenengan ya. Setelah Al-Muthalib bin Abdul Manaf itu wafat, maksudnya pamannya ini, di daerah Romdon, Yaman, ya di Yaman sana, maka Saibatul Hamd yang namanya Abdul Muthalib ini, yang dijuluki Abdul Muthalib ini, itu lalu kemudian yang menggantikan posisi pamannya itu di Mekah. Nah, ini Abdul Muthalib, Bapak Ibu. Dia bahkan memiliki kedudukan lebih mulia dibanding para pendahulunya. Sehingga kalangan orang-orang Quraisy sangat menghormati Abdul Muthalib ini. Saibatul Hamd ini. Dia juga sosok orang yang amat dermawan, Bapak Ibu. Ya, itu sama dengan ayahnya ya, sama dengan kakeknya namanya Hasim ya. Ya, pamannya ya. Sampai memiliki kebiasaan menabur remukan roti juga di atas bukit agar dimakan kawanan burung, Masya Allah. Oleh karena itu dia sampai dijuluki Al-Fayyad. Al-Fayyad itu orang yang amat dermawan. Nah, Saibatul Hamd yang namanya Abdul Muthalib inilah sebenarnya ya, yaitu yang disebut kakek Rasulullah ini, yang nantinya akan menjadi pengasuh Rasul setelah ibunya Aminah wafat. Bapak Ibu, itu sedikit mengenai masalah peran daripada
kakek Nabi Muhammad yang namanya Abdul Muthalib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Salah satu anak lelaki Hasim bin Abdi Manaf yang dijuluki Abdul Muthalib ini jadi anaknya Hasim, Bapak Ibu, adalah tokoh karismatik yang diyakini oleh masyarakat Mekah telah menemukan kembali mata air mukjizat itu, yaitu Zam-Zam, yang kemarin sudah saya terangkan ya, yang pernah ditimbun leluhur Quraisy itu, mereka di Mekah selama ratusan tahun. Sehingga Trah atau klan Hasim ini memiliki hak istimewa untuk membagikan air Zam-Zam kepada para penziarah saat melakukan ibadah haji atau umroh. Saibatul Hamad yang dijuluki Abdul Muthalib ini, di samping orang yang sangat disegani di kota Mekah, ia juga adalah seorang saudagar kaya. Ia mempunyai 10 putra, Bapak Ibu, dan 6 putri, di mana mereka rata-rata berparas tampan dan cantik. Sejarawan, ya, ada seorang sejarawan menyebutkan, namanya Ibnu Sa'ad ini, bahwa kesan yang dirasakan oleh penduduk Mekah dari anak-anak Abdul Muthalib, ini yang 10 tadi, Bapak Ibu, yang laki-laki, sedang yang 6 putri itu, di antara penduduk Arab tidak ada sosok yang lebih mulia. Jika tidak ada tokoh yang lebih luhur, juga tidak ada tokoh yang lebih luhur maksudnya, dibanding dengan anak-anak Abdul Muthalib ini. Ngoten Bapak Ibu. Hidup mereka begitu mancung, sehingga melebihi bibirnya. Begitu kesan orang-orang Arab ini. Abdullah adalah anak Abdul Muthalib yang paling kecil, ya, yang paling muda. Ini ayah Rasulullah, ya, mempunyai postur tubuh yang bagus, paling tampan, Bapak Ibu. Abdullah niki paling dicintai dan paling disayang ayahnya, ya, dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Bapak Ibu, Abdullah inilah salah seorang anaknya yang mendapatkan undian untuk disembelih dan dikorbankan sesuai dengan nadar ayahnya Abdul Muthalib. Dan akhirnya nadar penyembelihan Abdullah ini ditebus dengan 100 ekor unta. Abdullah akhirnya tidak jadi disembelih, Bapak Ibu, karena ditebus 100 ekor unta. Nah, ngerti nggih? Oleh karena itu Nabi Muhammad pernah bersabda, "Aku," kata Rasulullah, "adalah anak 2 orang yang disembelih." Masya Allah. Maksudnya adalah Ismail dan Abdullah ayahnya. Jadi Ismail dan Abdullah ini termasuk ayahnya Nabi Muhammad, begitu. Menurut Rasulullah begitu, Bapak Ibu, yang pernah juga dikorbankan untuk disembelih. Tetapi tidak jadi, ya, karena dilarang oleh orang-orang Quraisy Mekah pada saat itu. Kemudian Bapak Ibu, dia datang kepada orang yang alim, lalu kemudian istikharah. Orang yang alim ini istikharah, kemudian ternyata, ya, setelah diundi, lalu apakah Abdullah yang mau disembelih atau unta yang 100 unta tadi? Akhirnya kemudian jatuhlah undian itu pada 100 unta itu, Bapak Ibu, sehingga tidak jadi. Lah, pertanyaannya kenapa? Kenapa kok ayahnya yang namanya Abdul Muthalib ini, kakeknya ini, kok pernah misalnya maunya menyembelih anaknya ini? Kenapa? Ternyata itu ada hubungannya dengan penemuan sumber Zam-Zam, Bapak Ibu, yang pada saat itu berebut antara suku dengan klannya Hasim ini. Sehingga ayahnya ini mempersembahkan anaknya. Maka, ya, Abdul Muthalib mengatakan, jika anak laki-laki itu laki-laki 10 yang sudah tidak ada lagi sesudahnya, maka akan aku sembelih salah satunya. Akhirnya diundi, ternyata, ya, jatuh pada Abdullah. Undian lagi jatuh pada Abdullah, undian lagi jatuh pada Abdullah. Sehingga Abdullah inilah yang mau disembelih, Bapak Ibu. Akhirnya kemudian ditanyakan kepada orang yang alim itu, ya, lalu diistikharoi begitu. Akhirnya kemudian tidak jadi disembelih, ternyata itu ditukar dengan 100 unta. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Abdul Muthalib ini menikahkan putranya, Abdullah ini,
Dengan siapa? Dengan Aminah. Ya, inilah Bapak Ibu, ibu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aminah ini binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Jadi nanti ketemu juga nasabnya dengan Rasulullah. Yang saat itu Aminah itu dianggap wanita yang paling terpandang di kalangan kaum Quraisy dari segi keturunan maupun kedudukannya Bapak Ibu. Bapaknya pemuka Bani Zuhra. Abdullah, ayah Rasulullah ini hidup bersamanya di Mekah setelah dinikahkan itu. Tidak lama kemudian, Abdul Muthalib, ayahnya, maksudnya kakek Rasulullah, itu mengutus Abdullah anaknya ini pergi ke Yasrib. Ya, Yasrib. Untuk mengurus kebun-kebun kurmanya. Nonton Bapak Ibu. Sampai di Madinah, Abdullah ini tertimpa sakit Bapak Ibu. Lalu dia wafat, ya, ada di Madinah. Lalu kemudian dia kuburkan, ini kuburannya. Kalau saya baca di sejarah, nanti panjenengan padosi ya, ayah Rasulullah ini ada di Darun Nabighah Al-Ja'di. Nanti panjenengan kalau misalnya tindak haji atau umroh, dicari Darun Nabighah Al-Ja'di. Itulah tempat pemakaman ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Abdullah ini. Saat itu Bapak Ibu, umur Abdullah, ayah Nabi Muhammad itu, menurut ulama sejarah, itu masih 25 tahun. Masih 25 tahun. Pada saat Abdullah wafat ini, ya janin Rasulullah masih berusia 2 bulan dalam kandungan ibundanya Aminah. Ini yang paling masyhur. Ya, ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan. Tetapi yang paling masyhur dalam sejarah, janin Rasulullah ketika ayahnya itu sedo, pada saat itu usianya masih 2 bulan di dalam kandungan ibunya. Subhanallah. Ya. Sedangkan, ya dalam satu riwayat, warisan yang ditinggalkan Abdullah hanya berupa 5 ekor unta dan sekumpulan domba. Pembantu wanita Habsyi, itu yang ditinggalkan Bapak Ibu, yang namanya Barokah, yang dijuluki Ummu Aiman. Saya ulang, Ummu Aiman itu namanya sebenarnya adalah Barokah, itu adalah budak dari Habasyah, Ethiopia sekarang ini. Ya, inilah yang menemani ya pada saat ibunya ini ditinggal oleh Abdullah bin Abdul Muthalib. Lah, dialah sebenarnya Bu orang yang mengasuh Rasulullah sejak mulai Rasulullah lahir ini. Ummu Aiman ini. Ketika Rasulullah masih remaja sampai Rasulullah dewasa. Rupanya Ummu Aiman ini masih hidup Bapak Ibu. Subhanallah. Ya. Alhamdulillah. Para ahli sejarah Bapak Ibu yang masyhur mencatat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan di tengah-tengah keluarga Bani Hashim. Ya, jadi Bani Hashim itu termasuk kakek yang ini Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim Bapak Ibu, kakek ketiga. Di kota Mekah Rasulullah lahir. Dan itu jatuh pada hari Senin malam. Jadi menjelang fajar. Menurut ulama sejarah, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah lahir. Ini adalah pendapat yang paling masyhur. Jadi memang terjadi perbedaan Bapak Ibu dalam ulama sejarah. Tetapi pendapat yang masyhur adalah 12 Rabiul Awal. Tahunnya masih disebut tahun gajah. Cuma itu bertepatan, kalau menurut ulama sejarah itu, bertepatan dengan tanggal 23 April tahun 571 Masehi. Dan kenapa itu disebut tahun gajah? Kemarin sudah saya sampaikan, yaitu Raja Abraha, ya termasuk penguasa dari Yaman itu maunya merobohkan Ka'bah. Itu yang kemarin Bapak Ibu. Dan ini memang terkenal dalam sejarah. Jadi
eh, rupanya Abraha ini ingin menghancurkan Ka'bah. Itu kemarin sudah saya sampaikan, Bapak Ibu. Akhirnya kemudian Allah mengirim tentara berupa burung ababil, lalu kemudian melempar ya dengan batu-batu panas. Akhirnya mereka hancur luluh, Bapak Ibu, terbakar. Ya, kalau disebut di dalam Al-Quran itu, yaitu diabadikan Allah di dalam surat yang ke-105, yaitu surat Al-Fil, yang kemarin sudah dibaca dan sudah diterjemah Pak Jandi. Bapak Ibu, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ini hadis Nabi Muhammad memperkuat daripada kelahiran beliau. Wulida Rasulullahi yaumal isnan. Nah, lisnatai asrota lailatan qalat min syahri Rabiul Awal amul fil. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dilahirkan di hari Senin tanggal 12 ya, di malam ya, malam menjelang fajar yang tenang. Bulannya pada bulan Rabiul Awal, tahun gajah, hadis riwayat Ibnu Abbas. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan beberapa riwayat hadis juga, sejak Ibunda Aminah ini mengandung, sampai pada proses kelahiran Rasulullah ke alam dunia ini, Bapak Ibu, ditandai dengan sejumlah peristiwa-peristiwa besar. Peristiwa-peristiwa tersebut diceritakan oleh seorang ulama ahli sejarah tafsir dan ahli hadis. Ada seorang ulama namanya Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi dalam bukunya Sirah Nabawiyah yang diambil dari riwayat Abdullah bin Ja'far. Selama Ibunda Aminah mengandung, itu diceritakan dalam riwayat itu. Ya, Ibunda Aminah tidak merasa ada keluhan, Bapak Ibu, sama sekali. Padahal secara medis, Bapak Ibu, seorang ibu itu akan mengalami keluhan ketika sedang mengandung, ya. Itu biasa. Beberapa keluhan yang sering terjadi di antaranya itu, kalau menurut ulama nih, mudah lelah, mual, muntah, suasana perasaan hati yang tidak stabil, ya, keputihan, nyeri pada ulu hati, sakit kepala, kaki bengkak, dan lain-lain. Itu biasanya. Ya, kebiasaan wanita kalau mengandung itu kan gitu. Kemudian ngidam. Ya. Akan tetapi kondisi fisik demikian itu tidak dialami oleh Ibunda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Di dalam riwayat Ibnu Ishaq dijelaskan, ya, Ibunda Aminah itu pernah menceritakan, Bapak Ibu, ini ada cerita. Jadi Ibunda Aminah itu cerita dalam satu riwayat hadis. Ya, beliau berkata, laqad aliktu fihi fama wajadtu lahu masyaqqata hatta wada'tuhu falamma fasala minni kharaja ma'ahu nur summa waqa'a 'alal ardi mu'tamidan 'ala yadayhi. Ibunda Aminah mengatakan begini, aku sungguh tengah mengandungnya, maksudnya anakku Muhammad, tapi aku tidak merasa letih sampai aku melahirkannya, kata beliau. Ketika anakku lahir, ya Muhammad maksudnya, bersamanya keluar cahaya. Kemudian dia telungkup bersandar pada dua tangannya. Bapak Ibu, ini hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Imam Ahmad juga meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Al-Arbad bin Syariah. Ibunda Aminah berkata, setelah bayiku keluar, katanya, aku melihat ada cahaya yang keluar dari kemaluanku, menyinari istana-istana di negeri Syam. Dia diperlihatkan sebuah cahaya yang keluar dari jasadnya itu. Lalu cahaya itu menyinari leher-leher unta di Busra, atau gedung-gedung di Busra. Maksudnya Suriah, Bapak Ibu. Busra itu Syam. Ya, wilayah Syam. Ya, Bapak Ibu, ada ulama sejarah yang mengemukakan saat-saat prosesi persalinan Ibunda Aminah itu ditemani 3 perempuan. Nah ini, jadi Ibunda Aminah itu, ibunya Nabi Muhammad itu ketika proses kelahirannya, itu ditemani oleh 3 wanita. Siapa mereka itu? Yang pertama namanya Asyifa binti Amr, ibu dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Asyifa. Nah, Asyifa ini konon
Itu yang menjadi bidan Bapak Ibu. Ya, ini di dalam Dalailun Nubuwah, Asy-Syifa sendiri dikenal sebagai perempuan yang menjadi bidan di saat kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Dalailun Nubuwah, ya, itu pengarangnya Abu Nuaim. Kemudian Ummu Aiman, ini yang kedua, wanita yang menemani ibu Nabi Muhammad melahirkan itu adalah Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman itu? Ibu dari sahabat Usama bin Zaid. Nah, ini seorang budak Habsyi, ya, yang namanya Barokah, lalu dijuluki Ummu Aiman. Mengutip keterangan riwayat Asad Al-Ghutbah, karya Ibnu Al-Asir, Ummu Aiman ini merupakan orang yang merawat Rasulullah sejak beliau dilahirkan. Dan pada saat beliau remaja, sampai Nabi Muhammad dewasa. Bapak Ibu. Dan perempuan terakhir yang menemani Ibunda Aminah melahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Fatimah binti Abdullah. Fatimah binti Abdullah ini ibu dari sahabat Utsman bin Abi Al-As. Utsman itu bukan Utsman ini Bapak Ibu, nggih, tapi Utsman bin Abi Al-As. Itu ibunya yang namanya Fatimah binti Abdullah. Bapak Ibu, masih menurut Ibnu Asir ya, dalam kesaksian Fatimah binti Abdullah, dia menceritakan saat Ibunda Aminah mengalami kontraksi, aku melihat, kata Fatimah binti Abdullah ini, gugusan bintang menjadi terasa lebih dekat. Bahkan sampai aku mengira bintang-bintang itu akan jatuh menimpaku, katanya. Dan saat-saat Ibunda Aminah melahirkan, keluar darinya cahaya yang menerangi, memenuhi seisi rumah. Saat itu aku tidak melihat apapun, katanya, selain cahaya tersebut. Begitu penuturan Fatimah binti Abdullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang diceritakan oleh para ulama hadis tersebut juga diperkuat oleh Rasulullah sendiri dalam hadisnya. Ini Bapak Ibu, bahwa saat melahirkan, sang ibu melihat cahaya yang sangat terang sampai sinarnya menyentuh gedung-gedung di Syam. Rasulullah bersabda, an ashabi Rasulillah, dari sahabat-sahabat Rasulullah, mereka pernah bertanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirna an nafsika, qala dakwatu Abi Ibrahim, wa busra Isa, wa ra'at ummi hina hamalat bi, ka'annahu kharaja minha nurun, adha'at lahu, usurun busra min ardisam. Ini Bapak Ibu, Rasulullah bersabda, ya. Rasulullah, aku, kata Rasulullah, adalah doa ayahku Ibrahim. Dan berita gembira yang disampaikan kepada Isa. Saat ibuku mengandungku, ia melihat seakan-akan dari tubuhnya keluar nur atau cahaya yang sangat menerangi semua gedung-gedung Basrah yang ada di negeri Syam. Hadis riwayat Al-Hakim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Menurut Ibnu Rajab, ini ada Ibnu Rajab ya, seorang ulama Sunni, itu dari madhab Hambali, lahir di kota Baghdad. Ya, beliau mengatakan bahwa keluarnya cahaya pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan itu merupakan sebuah isyarat, kata beliau, bahwa kelak akan menjadi cahaya yang membuat penduduk bumi ini mendapatkan petunjuk dan gelapnya kemusyrikan akan sirna. Begitu menurut Ibnu Rajab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sesudah beliau dilahirkan, ia mengirimkan utusan itu untuk memberitahukan hal itu kepada kakeknya. Siapa kakeknya? Syaibatul Hamad, atau dijuluki Abdul Muthalib. Sesudah sang kakek datang untuk menjenguk cucunya dengan perasaan sangat gembira, sukacita, maka kata Bunda Aminah, wahai Abul Haris, aku melahirkan untuk Anda seorang bayi laki-laki yang sehat, yang sangat rupawan. Begitu penuturan Bunda Aminah. Karena gembira dan bersyukurnya, kemudian si kakek ini membawa cucunya menuju Ka'bah, Bapak Ibu. Ya, lalu kemudian mutar Ka'bah, tawaf, seraya berdoa kepada Allah. Kemudian Abdul Muthalib ini memilih serta memberikan nama cucunya ini dengan sebutan Muhammad.
Bapak Ibu, jadi yang memberi nama Muhammad itu adalah kakeknya, Abdul Muthalib ini. Nama ini, menurut ulama sejarah, belum pernah dikenal di kalangan bangsa Arab. Seraya berucap, aku berharap, ini Abdul Muthalib berucap begitu. Aku berharap ia akan dipuji seluruh bumi ini, katanya. Berdasarkan pendapat yang kuat, bahwa beliau dihitan pada hari yang ketujuh, seperti yang biasa dilakukan oleh kalangan orang-orang Arab. Jadi Nabi Muhammad itu dihitan hari yang ketujuh, Bapak Ibu. Ada di dalam Tarikh Ibnu Hisham, Bapak Ibu, diterangkan, para ulama terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah itu sejak dilahirkan itu sudah dalam keadaan khitan. Saya ulang, ini pendapat ulama. Ya, akan tetapi pendapat ini ditengarai dalam keadaan lemah, menurut ulama. Lemah, Bapak Ibu. Ketika Nabi Muhammad lahir itu sudah dihitan, itu lemah. Riwayatnya lemah. Ya, riwayat yang paling kuat adalah Rasulullah itu dihitan adalah dalam usia 7 hari. Ya, seperti yang biasa dilakukan oleh kalangan orang. Jadi ini dihitan, bukan keluar itu sudah terhitan, bukan. Ini pendapat yang lemah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Dalam riwayat Sahih, atas takdir Allah, Nabi Muhammad ini lalu disusukan. Ya, Rasulullah yang masih bayi ini, siapa yang menyusukan? Ini seorang wanita bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Siapa Suwaibah al-Aslamiyah itu? Ini adalah budaknya, pamannya yang namanya Abu Lahab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi pamannya yang namanya Abu Lahab itu karena saking senangnya, akhirnya budaknya yang namanya Suwaibah al-Aslamiyah ini sekaligus dimerdekakan, Bapak Ibu, untuk menyusui keponakannya ini. Tetapi aneh, ternyata Abu Lahab itu setelah Nabi Muhammad menerima wahyu, menjadi musuh bebuyutan, Bapak Ibu. Nonton ya. Dan Nabi Muhammad ini rupanya mendapat wahyu 7 tahun sebelum Abu Lahab ini gugur ada di perang Badar. Rupanya surat Al-Lahab itu sudah diturunkan. Saya ulang. 7 tahun sebelum Abu Lahab ini ya terbunuh ada di perang Badar, surat Al-Lahab itu sudah diturunkan. Jadi oleh karena itu berarti mukjizatnya luar biasa, karena seandainya Abu Lahab itu pada waktu mau mendekati kematian itu lalu tobat, Bapak Ibu, berarti Quran ini bohong. Nah ternyata sampai Abu Lahab ini terbunuh ada di perang Badar, tetap dia menjadi musuh bebuyutan keponakannya ini. Subhanallah. Padahal pada saat Nabi Muhammad dilahirkan, sampai-sampai saking gembiranya memerdekakan budaknya untuk menyusukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu budaknya yang namanya Suwaibah ya al-Aslamiyah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam riwayat yang sahih atas takdir Allah, Suwaibah adalah orang yang pertama menyusui Nabi Muhammad setelah ibundanya sendiri, Aminah. Juga karena takdir Allah pula, Suwaibah pada saat itu bersamaan dengan menyusui pamannya Nabi Muhammad, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, jadi paman Rasulullah. Setelah itu pula Suwaibah juga menyusui pada saat itu, Bapak Ibu, Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi. Jadi rupanya orang yang disusui ini ada 3 menurut riwayat. Di samping Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad disusukan oleh Suwaibah ini selama 4 bulan. Ya, setelah itu Nabi Muhammad rupanya
disusukan lagi oleh seorang wanita yang namanya Halimah bin Abu Du'aib. Jadi Halimah As-Sa'diyah itu sebutannya. Dengan didampingi suaminya Abdullah bin Al-Haris bin Abdul Uzza yang dijuluki Abu Kapsah dari kabilah yang sama. Bapak Ibu, oleh karena itu Suwaibah ini, ya Suwaibah Al-Aslamiyah ini, itu termasuk orang yang sangat dimuliakan oleh Rasulullah, Bapak Ibu, pada saat itu masih hidup. Ya, pada tahun yang ke-7 Hijrah, Suwaibah ini wafat. Ngeten Bapak Ibu. Bapak Ibu, ngeten. Tradisi kalangan bangsa Arab itu, mereka itu mencari wanita-wanita yang bisa menyusui anak-anaknya. Itu tradisi Arab. Sebagai langkah untuk menjauhkan anak-anak itu dari penyakit yang menjalar gitu. Dari daerah yang sudah maju. Juga agar tubuh bayi itu menjadi kuat. Otot-ototnya kekar. Juga agar keluarga yang menyusui itu bisa melatih bahasa Arab dengan fasih. Maka bayi-bayi ya kalangan orang-orang Quraisy itu kebiasaannya itu disusukan oleh wanita-wanita desa. Termasuk yang namanya ini Bapak Ibu ya Halimah As-Sa'diyah ini. Ya. Jadi Halimah ini bin Abi Du'aib dari suku Bani Sa'idah. Jaraknya dengan Mekah ya sampai kepada Nabi Muhammad disusukan itu ada di pedesaan itu lebih kurang menurut ulama-ulama sejarah 70 km dari Mekah kelahiran Nabi itu. Diceritakan dalam riwayat yang sahih keadaan hidup dan kehidupan Suwaibah dan keluarganya setelah menyusui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu semakin bertambah berkah Bapak Ibu. Ternaknya semakin banyak dan pertaniannya semakin subur dan banyak mendapatkan hasil. Setelah 2 tahun ya menyusui Rasulullah, maka Suwaibah menyapihnya. Rasulullah tumbuh dengan baik dan tidak seperti bayi-bayi pada lainnya. Begitu menurut penuturan ini Bapak Ibu, Suwaibah Al-Aslamiyah ini. Ya. Menurut penuturan ini As-Sa'diyah ini, ya. Jadi bukan Suwaibah, tapi Suwaibah itu kan ingin menyusui Nabi Muhammad sekedar Bapak Ibu. Ya, Suwaibah Al-Aslamiyah ya. Jadi sejak Nabi Muhammad ini disusukan kepada Bani Sa'idah ini. Ya. Jadi bukan Suwaibah Al-Aslamiyah Bapak Ibu. Tetapi Bani Sa'idah yang namanya Halimah. Disusui oleh Halimah bin Abu Du'aib. Itu adalah suku Bani Sa'idah. Makanya Halimah As-Sa'diyah itu sebutannya. Setelah Nabi Muhammad itu disusukan Suwaibah Al-Aslamiyah selama 4 bulan. Kemudian ya Halimah ini Bapak Ibu setelah menyapinya membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepada ibunya izin, walaupun ya Halimah ini masih berharap bayi itu tetap berada di tengah-tengah keluarganya. Nah, akhirnya kemudian ternyata Ibunda Aminah ini mengizinkan Rasulullah tetap berada di tengah-tengah keluarganya. Ya. Sehingga Nabi Muhammad ini mencapai usia antara 4 sampai 5 tahun. Itu menurut ulama sejarah. Bapak Ibu, begitulah Rasulullah tinggal di tengah-tengah keluarga Bani Sa'idah bin Bakar ini. Bapak Ibu, setelah antara 4 sampai 5 tahun ini ada dalam satu riwayat ya Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah pada saat bermain-main dengan teman sebayanya itu didatangi malaikat Jibril yang pada saat itu ya pada saat itu Jibril memegang Rasulullah, jadi menjelma menjadi manusia ini, kemudian menelentangkan Rasul, jadi menelentangkan Rasulullah. Lalu
Jibril ini membelah dada beliau dan mengeluarkan segumpal darah dari dada beliau. Lalu Jibril berkata, ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu. Kemudian Jibril mencucinya, Bapak Ibu, di sebuah baskom dari emas dengan menggunakan air zam-zam. Lalu menata dan memasukkan ke tempat semula. Anak-anak kecil yang lainnya berlarian, Bapak Ibu, takut ya mencari ibu susuannya. Dan anak-anak ini rupanya berkata, usianya sudah 4 tahun sampai 5 tahun ya, Muhammad telah dibunuh orang, katanya. Muhammad telah dibunuh orang. Akhirnya mereka pun berbondong-bondong mendatangi Muhammad ini, Bapak Ibu, setelah terlentang tadi. Ya. Mendatangi Nabi Muhammad pada saat itu, ya, betapa terkejutnya, tidak disangka dan diduga Rasulullah ternyata bangun ya dari tidurnya tadi, terlentang tadi. Tetapi beliau dilihat kelihatan mukanya itu ya tersenyum, berseri-seri. Ini kan sebuah keanehan. Jadi Rasulullah tadi setelah dibelah dadanya tadi, itu kan teman sebayanya kan lari semua, Bapak Ibu, takut ya. Nah, pada saat itu akhirnya kemudian kan dia menyampaikan kepada ibu susuannya ini, Muhammad dibunuh orang, Muhammad dibunuh orang. Nah, itu ternyata malaikat Jibril itu yang membelah dadanya itu, Masya Allah. Okay? Pada saat lalu berbondong-bondong datang ya mendatangi Nabi Muhammad pada saat itu, ternyata Rasulullah bangun Bapak Ibu dari tidurnya tadi, terlentang tadi, lalu kemudian tersenyum, Masya Allah. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini peristiwa irhas istilahnya, Bapak Ibu. Irhas itu adalah kejadian yang luar biasa di saat ada seseorang yang mau dicalonkan menjadi nabi dan rasul. Pada saat usianya masih antara 4 sampai 5 tahun ini, Rasulullah juga pernah sudah dibelah dadanya dan diambil itu, Bapak Ibu, ya, darah yang segumpal itu, lalu kemudian dicuci dengan air zam-zam. Dan nanti akan ada pembelahan dada Rasulullah yang kedua. Pada saat Nabi Muhammad itu rupanya mau berangkat Isra Mi'raj, Rasulullah juga diterlentangkan ada di dekat sumur Zam-Zam, lalu kemudian dibelah lagi nanti oleh malaikat Jibril. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan kisah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya sampaikan lagi. Ya. Dengan peristiwa dada Rasulullah ini, Halimah, Bapak Ibu, ya, ibu susunya ini, merasa khawatir, Bapak Ibu, terhadap keselamatan Rasulullah. Sehingga ia mengembalikan Rasulullah itu kepada ibunya, Aminah. Maka beliau hidup bersama ibunya hingga berusia 6 tahun. Jadi dibalik karena khawatir. Lalu kemudian Ibunda Aminah merasa perlu mengenang suaminya yang telah lama meninggal dunia dengan cara mengunjungi kuburannya di Yasrib. Jadi kuburan ayah Rasulullah Abdullah itu ada di Madinah. Maka ia pergi dari Mekah ini untuk menempuh perjalanan sejauh 500 km ya, lebih kurang. Lalu disebut di jarak antara Mekah dan Madinah. Lebih kurang itu 500 km. Karena 480 berapa gitu. Jadi hampir 500 km. Bersama putranya yang yatim, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, disertai pembantu wanitanya Ummu Aiman. Abdul Muthalib hal ini setelah menetap, ya, jadi maksudnya Abdul Muthalib ini mengizinkan, ya, Aminah ini menuju ke Madinah. Setelah menetap selama 1 bulan di Madinah, Aminah dan rombongannya itu siap-siap untuk kembali ke Mekah. Bapak Ibu, dalam perjalanan pulang itu, Ibunda Aminah ini rupanya sakit. Lalu atas izin Allah, atas takdirnya, Ibunda Aminah wafat, Bapak Ibu. Ada dalam satu perjalanan pulang menuju ke Mekah ini. Dan menurut ulama sejarah, itu posisi Ibunda Aminah ini wafat itu ada di dusun namanya Abwa.
Ini insya Allah kalau panjenengan mau menuju ke sana, Abwa ini adalah daerah antara Mekah dan Madinah. Ngaten. Kemudian Rasulullah kembali ke tempat kakeknya, ke Mekah lagi, Bapak Ibu, ke Abdul Muthalib. Ya, perasaan kasih sayang di dalam sanubari terhadap cucunya ini, yang harus menghadapi cobaan baru di atas lukanya yang lama. Masya Allah, hati Abdul Muthalib itu bergetar, Bapak Ibu, oleh perasaan kasih sayang yang tidak pernah dirasakannya, sekalipun terhadap anak-anaknya sendiri. Dia tidak ingin cucunya hidup sebatang kara. Bahkan dia lebih mengutamakan cucunya daripada anak-anaknya sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menurut ulama sejarah, pada usia 8 tahun, lebih 2 bulan 10 hari, dari umur Rasulullah, kakeknya yang sangat menyayangi Nabi Muhammad ini, rupanya juga wafat, Bapak Ibu. Jadi Abdul Muthalib wafat ketika Rasulullah usia 8 tahun lebih 2 bulan dan 10 hari dari umur Rasulullah ini. Nah, kemudian sebelum sedo, Abdul Muthalib ini sudah berpesan kepada ibu untuk menitipkan pesan pengasuhan sang cucu kepada pamannya. Lah, padahal itu pamannya kan banyak. Kenapa yang dipilih adalah Abu Thalib? Ya, saudara kandung ayahnya ini. Di sini Bapak Ibu wallahu a'lam bishawab. Kemudian di bawah asuhan pamannya ini, ya, melaksanakan hak anak saudaranya dengan sepenuhnya, dan beliau menganggap seperti anaknya sendiri. Jadi Abu Thalib ini memang walaupun termasuk kurang mampu, Bapak Ibu, Abu Thalib ini dalam bidang ekonomi, Bapak Ibu, ya, strata ekonomi, akan tetapi memang Abu Thalib ini termasuk orang yang dipilih oleh ayahnya yang namanya Abdul Muthalib itu. Jadi untuk mengasuh cucunya ini, ya Allah, okay? Kemudian Rasulullah SAW, ya, pada waktu usia 8 tahun ini mengkhususkan perhatian ini, Abu Thalib ini mengkhususkan perhatian dan penghormatan di sisi Abu Thalib. Okay? Hidup di bawah penjagaannya, dan beliau rela sampai begitu, Bapak Ibu, menjalin persahabatan dan permusuhan dengan orang lain demi membela yang namanya membela keponakannya ini. Subhanallah, sampai nanti Abu Thalib itu wafat setelah Nabi Muhammad diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Begitu Bapak Ibu, kisah ini nanti akan kita lanjutkan, ya. Bagaimana kisah selanjutnya, maka akan kita tunggu pada pekan depan insya Allah. Semoga apa yang kita urai pada hari ini sedikit juga bisa memberikan tambahan wawasan daripada sirah, ya, Nabi kita yang agung yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya sampaikan kepada Bu Haji Ririn, dipersilakan Bu.